Dari orang gimana Fajar ya? Gimana Jar? Sehat Jar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Makan dulu aja Jar. Apa kalian nih? Maaf nih ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan kalau lagi makan kita nggak boleh sambil ngobrol. Cuman karena ini beda, ya, jadi mohon maaf sebelumnya ya. Saya makan ya. Fajar dulu makan. Enggak, saya tadi udah duluan sih. Udah lapar duluan soalnya. Aduh, jadi kita lagi buat instalasi aja. Iya. Instalasi untuk pengadaan lab ya, karena kan sekarang sekolah dari SD ya sampai SLTA itu ujian KKM ya, jadi harus ada instalasi jaringan internet ya, komputer dan segala macam termasuk server ya. Ini kita dari semalam ya, kita buat instalasi internetnya sudah beres, tinggal nanti ya download servernya ya. Benar sekali. Lalu ya tinggal ngerapiin titik-titik listriknya lah ya, jaringan listriknya. Nah ini istirahat dulu sejenak. Ya begini nih, kalau orang ya bukan sombong sih punya keterampilan ya, walaupun bukan lulusan teknik kita bukan lulusan teknik. Kalau dulu lulusannya apa enggak sekolah? Jasa boga. Kita boga ya. Di sekolah di SMK 60. Nah sementara saya kan pariwisata. Nggak ada ini ya di SMK 13, tapi kok bisa gitu kan dipercaya oleh salah satu pihak sekolah lah untuk membuat jaringan ya internet di lab komputer ya, kayak gitu. Ya itulah, karena kita dapat ilmunya dari pramuka sebenarnya sih ya. Alhamdulillah. Benar. Jadi dulu di 60 lulusan tahun berapa ya? Tahun 2012 Kak. 2012 itu zamannya saya udah kerja. Saya dulu sempat kerja di Bali saya dulu 2012 ya. Hebat ya. Jadi dulu saya juga sempat istilahnya membantu pembina lah, karena guru di SMK 60 juga termasuk guru-guru saya di SMK 13. Kalau nggak salah ada Pak Encep ya. Benar. Halo Pak Encep ya, apa kabar ya? Wataskiwa namanya ya, berbahasa Jepang dulu beliau tuh. Ya, Pak Gatot Dedi. Budi Mas ya. Pak Dedi Supriyadi. Di SMK 13 dulu beliau itu guru bahasa Inggris ya. Di 60 apa dulu ya? Sama bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga. Jadi waktu tahun 2010 kalau nggak salah, saya lulus kan 2008, Fajar 2012 ya. 2012. Jadi memang kita nggak ketemu. Tapi waktu ketika saya lulus bersama teman-teman di SMK 13, lulusan di sana tuh kita sempat dipanggil ya sama beliau-beliau barusan yang kita sebutkan untuk membangun eskul ya, mulai dari OSIS, Pramuka, PMR, Paskibra ya, bahkan pernah membawa piala juga ketika ada perlombaan. Nah, kita ngebangun tuh dari teman-teman di lulusan SMK 13. Jadi kalau ada Angga Diputra, teman sebangku saya, ketua OSIS juga dulu angkatan saya. Ada Kak Sukardi, Trias, teman satu kelas juga ya, Trias Sulandari. Lalu di Pramuka ada Firmansa atau Kapimen. Halo Kapimen, ini luar biasa nih penggiat cinta alam juga sama Tagana. Ya, ada Kak Dwi ya. Nah, Kamuklis dulu sebagai, kalau nggak salah Kamuklis sudah jadi ketua Dewan Kerja Nasional ya, kalau nggak salah, atau masih di DKD, saya agak lupa ya di Pramuka ya. Lalu ada saya sendiri. Jadi kita ngebangun tuh ya di 2010 kalau nggak salah, 2009 10 Di SMK 60. Di SMK 60 kita ngebangun ekstrakurikuler dan OSIS yang ada di sana, diberikan kepercayaan oleh ya beliau-beliau ya, Pak Encep, Pak Didi. Jadi semua itu kita aktif. Angkatan pertama itu kan yang zaman saya ada di sana itu kalau nggak salah ketua OSISnya siapa ya? Desi ya, apa siapa? Desi, iya benar. Desi ya. Desi ya kalau nggak salah ya. Tahun 2010 kan? 2010 ya, terus Reka. Iya. Kayaknya udah jadi model kayaknya. Karena dulu wah luar biasa nih kalau orang sebut nama Reka tuh luar biasa. Primadona. Primadonanya. Iya, luar biasa ya. Terus ada Rini ya, siapa lagi ya, Patia ya di PMR. Iya. Cowoknya dia. Kalau kan dia nonton. Kalau kan dia udah punya anak berapa? Dua. Banyak ya. Oh, banyak. Aduh ngomongin orang ya, Astagfirullah. aduh gibah astagfirullah.
Jadi ya dan dia terus cowoknya wis nggak kalah keren nih. Orang yang paling tajir menurut kita siapa dia? Alvin. Nah, jadi zaman saya kenal barusan orang-orang yang disebutkan itu Kak Fajar belum lahir di sana. Belum lahir. Belum lahir. Jadi ketika kita sudah tidak di 60, Kak Fajar masuk di SMK 60 sebagai murid, ya. Jadi kita sudah purna masa baktinya sudah dianggap selesai oleh pihak sekolah. Jadi ya langsung ya pihak sekolah yang sudah kita bina itu teman-teman siswa yang di sana barusan melanjutkan. Nah, lahirlah Kak Fajar di situ. Ya, jadi ada Alvin, ada Reski, Fajar ya. Ya. Manang Cicok. Oh, Bang. Hai karena Di Fajar kayak punya histori khusus nih. Hai karena Iya. Galuh. Wah, Galuh bener nih yang paling handsome gitu. Galuh termasuk handsome. Dari zaman sampai zaman saya kayaknya banyak di apa ya? Diperbutin nyamuk. Dipuja-puja kayaknya sih. Lalu ada anak band ya kan. Oh iya benar-benar karena waduh luar biasa banget deh. Emang saya ngerasain ya di 60 tuh ya kekeluargaannya juga luar biasa ya. Kita ngebangun ekstrakurikuler di sana juga dengan rasa kekeluargaan ya. Ya jadi ya karena dengan rasa kekeluargaan ya dianggap layak aja lah pokoknya. Karena kita dengan ikhlas, alhamdulillah dengan ikhlas. Dan kegiatannya jalan selain ada LDKS, pengukuhan OSIS, outbound di Cibodas pertama kali kita ngadain, sampai sekarang belum ngadain lagi. Karena nggak ada orangnya. Nggak ada orang yang bisa dijalanin ya. Atau yang belum sempat lah buat ngejalanin ya. Jadi luar biasa itu. Dipila lagi ya. Outbound dipila pakai bis. Saya gini kak, saya hanya mendengar ceritanya aja. Mendengar ceritanya. Dari kakak saya yang bilang, dulu kita outbound loh, di Cibodas gini. Nah sekarang nggak ada. Ya untuk pelaku penting di sana ya. Ya barangkali ya, tapi ya mungkin programnya kali ya. Mungkin. Karena kalau dulu kan programnya orientasinya kan karakter buildingnya ya di alam terbuka, leadership dan segala macam. Tapi kan sekarang kita nggak tahu ya, karena nggak ada di dalam. Ya mungkin ya kebijakan programnya saja mungkin yang berbeda sih, tapi tujuannya saya rasa juga sama-sama bagus. Jadi itu ya luar biasa itu kenangan pertama kali itu SMK 60 ngadain outbound di luar kota ya sampai 2 malam kalau nggak salah deh. Iya banyak permainannya ya seperti itu. Ini saya mau nanya nih kak, selama waktu ngadain outbound, ya kan bawa SMK 60 ini kira-kira ada cerita yang menarik ya? Ini jangan-jangan dapat bocoran nih dari anak-anak. Jadi ini di SMK 60 tuh luar biasa ya. Yang saya dari awal mulai dulu ya. Jadi kita direkrut itu kan dari beberapa elemen ya. Yang di 13 sendiri sebenarnya kita kurang begitu mengenal satu sama lain. Kayak contoh nih, Trias basicnya di OSIS dengan Kak Sukardi senior kita kan kakak kelas. Kita kurang begitu dekat tapi ya tidak begitu inilah ya. Hanya mengenal saja, bukan seperti satu enggak apa ya. Bahkan mungkin nggak satu frekuensi lah kalau bahasa sekarang. Iya, lalu ada Angga teman satu kelas saya juga kan, saat itu juga pernah menjadi ketua OSIS angkatan 2007 kalau nggak salah. Tapi entah kenapa ya, saya juga heran juga ya Pak Encep itu bisa ngerekrut kita semua dan justru kita menjadi satu di sana. Justru bukan di 60 kita menjadi satu, bukan di 13 tapi di SMK 60. Menjadi satu tuh artinya kita lebih dekat. Iya, dan tidak ada rasa kebanggaan, wah saya ini pramuka, ini PMR, pas dibilang enggak ada. Jadi sama aja ya? Sama aja, kita satu, sama untuk membangun SMK 60. Seperti itu. Tujuan awalnya membangun SMK 60. Ketika sudah terbangun, ya begitulah. Nasib honor. Jadi ya seperti itu. Nah, lalu kita buat program besar, kita coba kan. Dan luar biasa, ekspektasinya sekolah ngedukung, anak-anak antusias. Kuncinya itu anak-anak antusias. Kalau sekolah mendukung tapi anak-anak nggak antusias itu akan sulit. Nggak akan terjadi. Jadi ya sekolahnya ngedukung, anak-anak antusias. Ya alhamdulillah kita jalan kegiatan itu 3 hari 2 malam. Tapi memang sebenarnya kan basic kita itu ya sudah ada background pengalaman lah istilahnya. Karena sebelum-sebelumnya saya di Pramuka dengan kakak-kakak kelas saya ada Kak Firman, Kak Muklis, Kak Dwi itu ngebantu juga. Ya kita pernah terlibat kepanitiaan yang eventnya nasional.
Karena dulu di angkatan zaman saya masih sekolah itu, termasuk kakak-kakak kelas saya sebelumnya, itu banyak sekali event-event nasional ya, kegiatan pramuka ya. Ada Remuna Nasional, Jambore ASEAN 2008. Itu sebagai peserta tuh saat itu. Panitia. Makanya ketika kita membuat suatu kegiatan di luar lingkupnya membawa sekolah, ya kan, istilahnya ya tanpa mengurangi rasa sombong atau gimana, bukan maksud sombong maksudnya. Ya kita pede, kita yakin bisa gitu. Tetapi kadang ada saja hambatannya itu atau sesuatu yang tak terduga. Apa tuh? Jadi selama kegiatan saya mengalami Batman. Jadi mungkin gini ya, ketika sampai di sana ada makan siang, mungkin nggak steril kali ya, atau mungkin di makanan saya sih yang sakit saya bilang sih kalau nggak salah ya, yang sakit Batman-nya atau 2 orang kalau nggak salah, 2 atau 3 orang gitu. Kayak sih dari makanan kayaknya ini, mohon maaf ya yang punya catering ya, bukan Seujon. Itu lama banget ya, tahun 2010, kurang lebih 2010 2009 lah. Jadi selama kegiatan tuh saya benar-benar dehidrasi parah itu. Karena kan kalau orang sakit perut kan banyak ngeluarin cairan. Makan kita ngeluarin muntah. Makan muntah, dikit-dikit ke belakang. Alhamdulillahnya saya punya partner, punya senior yang ikut kegiatan itu juga ngebantu ya. Ke backup semua. Jadi kerjaan saya cuman tiduran. Enggak juga. Mantau. Sebentar ke belakang. Tidur. Jadi dari hari pertama tuh. Dari sore. Jadi kan kita nyampe siang ya, berangkat pagi lah kita berangkat. Nyampe itu menjelang hari Jumat kalau nggak salah kan acaranya. Menjelang Jumatan sampai kita Jumatan, makan siang. Nah jam 3 jam 4 tuh baru ada mulai gejala tuh, kalau saya kayaknya sih muntaber ya. Karena muntah-muntah sambil ya ke belakang itu luar biasa pengalaman. Ya mudah-mudahan sih sekali seumur hidup ya. Jadi kita ada kegiatan jadi panitia, malah kita yang jadi sakit tuh luar biasa. Tapi itu pengalaman yang tak terlupakan lah itu. Kegiatannya padahal seru banget itu. Kita ada main flying fox, aero, ya segala macam, seru lah. Jadi kayak gitu. Nah, memang yang menarik di sini kan ya, Kak Fajar ini kan saya nggak ketemu langsung ya. Tetapi kenapa sih kita bisa ketemu gitu kan? Iya. Tapi histori kita nyambung ya. Historinya nyambung ternyata, nggak jauh-jauh. Jadi saya ngajar di salah satu sekolah negeri di Srengseng, ngebina pramuka di sana sudah dari tahun 2000 berapa? 12 itu bukan awal bertemu kita di acara KMD. Oh iya, kita ketemu di KMD ya. Cuma nggak akrab ya. Hanya kenal aja. Benar-benar. Mulai akrab ketika ternyata kepala sekolah di SD yang di Srengseng sana, kepala sekolahnya baru, bekas guru saya. Nah, bekas rekan guru lah ya, guru Kak Fajar di SD sebelumnya ya. Iya. Lalu dibawalah Kak Fajar ke tempat saya tuh di Srengseng. Wah kaget juga kan. Wah ini yang ketemu KMD nih ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata alumni anak SMK 60. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh. Cuma kan yang saya agak bingung kan, beliau ini aktif nih di pramuka. Tapi kok nggak pernah ketemu gitu kan. Kenapa tuh jadi nggak pernah ketemu ya? Kayaknya beda bidang kayaknya. Beda bidang. Ya kan kalau dulu kan lebih ke SD paling. SD juga mainnya paling di daerah Kebun Jeruk. Kebun Jeruk ya. Kebun Jeruk, wilayah Kebun Jeruk aja. Ya. Kalau saya sebaliknya malah di Palmerah, tapi tingkatannya karena besarnya di Penegak di SMK 13 ya, prasasti kalau orang bilang itu, Pangeran Antasari Mutia. Jadi ya lingkupnya itu juga Bayangkara. Bayangkara Polsek Palmerah, Herman AO gitu kan orang kenal kan. Jadi emang pasti nggak ketemu karena kan beda alur lah. Beda alur itu. Alhamdulillah pas di sekolah Srengseng itu kita dipertemukan ya. Saya rasa sih awal kali bertemu itu kayaknya tuh kayak waktu merasa tersaingi. Takut tapaknya diambil gitu ya? Iya mungkin ya kan. Ya, saya kan nggak tahu gitu kan. Mungkin dari omongan kepala sekolah yang ngajak saya itu mungkin sebelumnya udah ngomong ke Kak Imam, "Kak, ini saya nyiapin teman yang bisa jadi." Iya. Ya, manusiawi sih manusiawi. Saya datang sih nggak sombong, saya kan cuma iya, seperti anak baru gimana sih ya kan, diem kalem. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Saya diem. Nggak ngormatin, nggak tahu diri namanya. Mengamati ya, kita mengamati, saya mengamati Kak Imam, oh kayak gini caranya, oh seorangnya seperti ini. Tapi tetap selalu menghormati, di awal selalu menghormati. Itu kata coaching seperti itu. Oh
menghormati sih paling penting. Kalau kita nggak menghormati nanti gimana kita Iya, mau menghormati? makanya kita harus sampai sekarang ya. Yoi. Beberapa tahun ya. Oh nggak tahu, saya nggak hitung. Iya. Yang saya hitung sih gajinya sih. Belum naik-naik. Tetap gajinya. Aduh, kalau prestasi alhamdulillah ya. Tapi ya Alhamdulillah. ikhlas bakti Itu lah ya. mah. Ikhlas bakti ya bina bangsa ya. Itu bukan tujuan kita kan sebenarnya kalau Iya, bicara benar. gaji itu bukan tujuan. Bukan, transport itu hanya bonus. Bonus bagi Iya, kita. yang utama adalah Bagaimana kita bisa saling menghargai. Jadi tolong dihargai ya, Bapak Ibu guru pimpinan. Ya, lihat lah kerja kita gimana, Iya. ya kan? Bawa piala gede-gede loh. Jadi saya bersyukur nih Kak Fajar nih. Jadi ya kita saling melengkapi lah ya. Jadi kalau saya kan jujur ya mungkin bukan karena pengaruh usia ya, mungkin karena pengaruh stamina ya. Jadi kadang kalau lagi di lapangan itu ya kondisinya gampang drop, tapi ya ngalir, tapi ya kekuatannya nggak seperti Kak Fajar gitu. Tapi dengan adanya Kak Fajar itu justru saya merasa sangat senang sekali karena dia terampil ya. Jadi terampil ketika ada hal sesuatu yang saya kurang kuasai ya, terutama jujur ke saya kalau main ikatan itu paham tapi ngikatnya kurang kenceng gitu. Makanya saya banyak mutus gitu. Banyak pisah gitu kan. Dalam hubungan gitu kan. Ya wajar ya karena kurang kuat ikatannya gitu kan. Ya benar-benar. Gitu. Kalau Kak Fajar kan kuat tuh ya. Tapi Alhamdulillah. tapi pernah pisah juga kan. Ah, dia ceritain kan. Iya enggak apa-apa. Nilai kesempatan aja Nilai ya. kesempatan. Nilai kesempatan aja. Jangan di awal-awal jangan cerita. Oh iya. Sedih. Ntar nyaingin film sinetron yang di sana. Iya, jangan. Terus suruh Kak buat season berikutnya, waduh repot juga Nanti aja nanti. Jadi kalau yang penasaran, Iya, iya. jangan lupa aja di subscribe, di subscribe. Nge-grab. Strap ya, Subscribe Iya, ya. benar benar. Subscribe, bunyikan loncengnya. Jadi sewaktu nanti ada video dari kita, Nah, bisa langsung nonton kalian. Jadi sebenarnya ini kita ngobrol tapi ya ada faedahnya. Ya cari sendiri lah faedahnya, nggak usah disebut. Kayak gitu. Ya jadi kita ngebangun di Srengseng sampai sekarang ya. Hubungan kita ya silaturahmi baik kali ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, oh ya Kak Imam. Hmm. Jadi biasanya kan sebelum saya masuk di Srengseng nih kan, pasti Kak Imam punya partner dong sebelumnya sebelum saya nih. Benar. Kira-kira boleh nggak diceritain nih siapa sih partnernya? Iya, iya. Jadi saya tuh punya istilahnya anak didik lah atau adik-adik kelas saya tuh banyak ya. Dan alhamdulillah sih ikatan kita cukup kuat ya, komunikasinya sangat baik sampai sekarang ya. Dulu ada beberapa partner kalau saya ya istilahnya dulu masih pembantu pembina lah ya. Itu ada kalau cowoknya tuh yang hampir mirip bener sama Kak Fajar, tipikalnya itu namanya Kak Zulkifli Yahya. Sekarang lagi usaha ternak lele dia nih. Wih, alhamdulillah. Sawah Balong. Jadi kalau ada kamu ke Sawah Balong nih ya, Intercon dekat lapangan kuda dia lagi macul. Itu Itu dia lagi ya? bikin tuh iya, bikin empang lele dia lagi ngejalanin tuh pramuka. Terampil di tali temali. Pokoknya karakternya sama dengan Kak Fajar. Makanya ketika yang bersangkutan mutus untuk fokus kerja dan berwira swasta, Wirausaha. ya wirausaha, datang Kak Fajar itu seperti tidak merasa kehilangan karena sudah memiliki sosok pendamping yang sama persis, hampir sama persis. Karakter dan tipikalnya, bahkan teknik penguasaan di lapangan, materinya luar biasa ya. Karena Zulkifli Yahya itu kalau nggak salah kan SMP-nya di Dorot tuh ya, SMP 207. Kalau bicara pramuka di Kembangan 207 level Jakarta Barat ya nggak usah ditanya lah ya, kualitasnya luar biasa itu. Bahkan istilahnya senioritasnya juga luar biasa itu. Lawan tuh berasa juga dulu di SMP. Di SMP. Lu SMP mana? Saya SMP 89, Pasar Pasar Koplo. Nah, saingan itu ya. Iya. Gitu. Jadi ya itulah. Dan Zulkifli itu dulu juga lulusan SMK 13, adik kelas saya. Nah, terus ada juga tuh ya adik-adiknya kadang yang suka ngebantu, ada yang namanya Apriani. Dengar ngap, sehat ngap. Masih kenal ya? Jadi ternyata Fajar kenal Dengar gitu, tapi Dengar nggak sadar kalau Fajar deket sama saya. itu benar-benar historinya itu aneh itu kalau Iya. dibikin cerita itu Cerita tuh ya. muter dong sebenarnya. Iya. Ya si A, si B, si C gitu kan Iya. saling mengenal satu sama lain, tapi
tidak mengetahui satu sama lain gitu kan. Aneh kan? Ya itu dia, saya juga bingung gitu. Masa dulu tuh si Dengap itu bilang, oh kakak saya kayak gini-gini, dibangga-banggain tuh Pak. Udah dibanggain aja. Dibangga-banggain, yang sudah siapa sih gitu kan? Ternyata orang ini. Ternyata nggak jauh-jauh. Nah itulah Jar yang namanya kekuatan apa ya, ambalan istilahnya, atau adanya rasa hilaki ya, kebersamaan. Jadi satu sama lain itu saling menjaga, menghargai, menghormati, dan memang di pramuka kita harus menciptakan itu. Benar. Jadi bukan hanya sebatas kita belajar semapur, morse. Bos, semapur kalau kerja itu nggak kepake bos, kecuali jadi yang lalu lintas pesawat tuh apa namanya itu. Parkir Nah, pesawat. nah, maksud belajar semapur morse itu sebenarnya bukan berarti materi intinya semapur morse, Bukan. tapi kaidah-kaidahnya tentang pengajaran atau kita belajar tentang karakternya itu loh. Tujuannya lebih ke Tujuan tujuannya. itu hanya media. Media. Nah, tapi tujuannya, makanya kadang-kadang sih jujur tuh agak sedih. Kenapa tuh? Ada beberapa ya lihat di lapangan tiap hari lomba bawa piala, latihan, tapi di rumah nggak ngebantuin orang tua. Nah, PR besar tuh. Berarti Ini mau maaf ya, bukannya kita sirik, bukan. Kita mah nggak nyirikin masalah piala gedenya kayak gimana. Berarti dia keluar dari tujuan. Dia bukan keluar, belum dapat tujuannya, Nah, belum ketemu tujuannya. Hakikatnya ya. Hakikat itu pramuka itu belum tahu. Nih buat adik-adik yang pertama nih di dunia penggalang nih yang sering lomba. Latihan rajin boleh dari subuh ketemu gelap lagi, ya. Benar. Tapi ingat, bakti kepada orang tua nomor satu, ya. Seperti itu. Ya sama, saya juga kadang ketika dulu masih dunia-dunia ngerasain dunia penggalang, penegak, kegiatan ya, sampai kalau event nasional kan itu bisa seminggu. Benar. 8 hari, 10 hari, belum lagi tahap seleksinya gitu. Tapi ya kalau kita sudah benar ya dapat hakikatnya nih di pramuka, oh iya nomor satu ya bakti gitu. Benar. Makanya nih banyak nih sekarang kenapa kok pramuka kurang peminatnya? Karena yang mereka tahu itu hanya semapur latihannya. Jadi dia nggak mengerti apa sih makna dari kepramukaan itu. Itu dia. Itu banyak anak sekarang yang nggak mengerti gitu. Makanya kenapa nih yang saya tahu kenapa pramuka diwajibkan? Ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun suatu karakter. Betul. Karakter yang berakhlak mulia. Itu Nah. pertama tuh tujuannya. Makanya, Nah, kan cuman ini lagi kembali lagi ke masing-masing pembina. nah itu dia. Apakah dia mau membuat karakter tersebut atau hanya sebagai ajang untuk Iya, mencari prestasi, Prestasi. semata ya. Seperti itu ya. Padahal sih landasannya jelas ya, sosip ya. iya benar. Di pramuka itu spiritual, emosional, sosial ya, lalu fisik ya, seperti itu. Dan ya fisik ya, spiritual ya, emosional ya, sosial, fisik, sosip. Jadi itu memang penting banget untuk dipahami lah bagi pihak-pihak yang memang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan ya, para pembina, asisten pembina, dan juga pelatih. Kalau pelatih yang nggak usah ditanyakan lah kualitasnya. Jadi ya gitu ya. Jadi ya menarik juga sih Jar, kalau kita bicara pramuka tuh nggak ada habisnya Jar. Nggak ada habisnya. Mulai dari sejarah pertemuan kita gitu. Tapi gini ya, pernah nyangka nggak? Sorry, kan Fajar ini merupakan profesinya guru. Guru. Saya juga guru gitu. Tapi kita kan memiliki cerita jalan yang masing-masing. Benar-benar. Nah, Fajar sendiri nih bisa jadi guru tuh ceritanya gimana ya? Panjang tuh, Pak. Panjang kali lebar Panjang, tuh masalah. Meski panjang. Kalau guru SD mah paham harusnya. Jadi awalnya itu kenapa saya jadi guru sebenarnya sih pertama itu emang dulu dari dulu emang karena keluarga saya guru, orang tua saya guru, ya kemudian namanya anak atau orang tua mau jadi minimal sama deh dengan orang tua itu minimal. Padahal kalau orang tua mintanya jangan sampai sama. Kalau orang tua minta, tapi kalau kita punya prinsip ya minimal sama dengan orang tua kita. Gitu, mau jadi guru. Nah, dengan mana yang jadi guru ya minimal kan harus kuliah Kak, itu pertama kuliah. Kuliah. Nah, cuman ada cumannya nih. Apa tuh? Gitu. Mau kuliah tapi nggak ada biaya. Nah, Bingung lah tuh. Nah, Bukan nggak ada biaya, akhirnya karena saya punya keahlian, karena saya dulu anggota pramuka yang alhamdulillah aktif. Aktif. Ya, jadi ya saya ambil tuh kesempatan tersebut. Saya ambil, saya keluarkan sedikit tersebut untuk menjadi pembantu pembina awalnya. Asisten ya. Asisten. Membantu melatih di lapangan ya. Iya, membantu pembina. Dan ini cerita yang benar-benar saya masih ingat sampai sekarang. Dulu di salah satu sekolah negeri
SD apa ya? SD. Saya itu udah lulus sekolah. SMK ya, udah lulus. SMK pertama kali ngajar itu, tau nggak dibayarnya? Pakai nasi kotak. Terima kasih yang sudah memberikan nasi kotak, itu berharga sekali. Karena kalau nggak makan bisa saya tipes dia nanti. Tapi saya alhamdulillah Kak dari situ Kak. Dengan saya dibayar nasi kotak, akhirnya saya berpikir kalau saya masih di sini terus nggak ada perkembangan, nggak ada penghasilannya. Iya karena apa yang dibayar cuma nasi kotak. Bukannya nggak bersyukur ya? Bukan, cuman kan tujuan saya kan gimana saya bisa dapat uang untuk kuliah. Gitu. Kalau nasi kotak dosennya ngamuk nanti rektor. Saya mau kuliah nih, ya kan bayarnya pakai apa nih SPP-nya ya kan? Nasi kotak. Iya kan bingung. Dari situ akhirnya sebulan saya masih jalanin karena saya masih cari ilmu. Dari pembina saya. Betul. Saya cari ilmu seperti ngajar, seperti apa sih? Cara nanganin anak seperti apa? Ya kan dulu masih buta banget. Karena ada kepenegakan sama untuk jadi pembantu bina itu beda jauh Kak. Beda lagi dunianya siaga atau penggalang. Iya, kita nggak dipelajari kan saat itu kan. Iya, di penegak nggak belajar dari siaga kan. Gitu. Akhirnya saya tuh ngecek, saya lihat, mantau ATM lah, amati, saya tiru langsung modifikasi. Betul. Saya perhatikan, saya udah yakin nih. Jadi saya udah yakin, akhirnya saya keluar. Saya keluar dari kelas tersebut, akhirnya saya bertemu dengan teman saya kan. Teman saya saat dia juga ngajar di sekolah negeri, akhirnya saya diajak. Alhamdulillah dari situ saya belum pertama kali menghasilkan uang, baru pertama kali dapat uang Kak. Berapa? Transport berapa pertama kali? Pertemuan itu 50.000 Kak. Termasuk besar. Zaman saya separuhnya. Tapi ya emang beda zaman sih. Tapi kita selisihnya berapa? Dulu pertama berarti tahun berapa tuh? 2013. Saya dulu kan 2012. Saya 2007 di daerah Kota Bambu. Jadi lagi itu pernah malam bersami ada suara tembakan pada keluar. Aduh. Jadi itu ya. Itu pertama tuh gitu. 50.000. Nah dari situ ya alhamdulillah kan berarti kan sebulan kan bisa menghasilkan 200 sampai 2,5 tergantung dari minggunya. Minggu 4 atau minggu 5 gitu. Nah dari situ alhamdulillah Kak. Akhirnya saya bisa untuk kuliah. Nah dengan kuliah itu selain kuliah baru saya jadi guru, dan jadi guru pun di sini ada cerita juga Kak. Gitu. Iya, saya jadi guru itu ada ceritanya. Dari mana? Dari pramuka juga Kak. Dari pramuka jadi saya pramuka juga di sekolah ini. Pas saya mengajar awalnya saya pramuka, hanya pramuka awalnya, hanya pramuka. Tapi tetap ya kan karena saya ikhlas tulus bakti dan memberikan yang terbaik untuk tempat saya mengajar, saya dilirik sama bendahara dan kepala sekolah. Kalau pengen tahu tempat induknya atau tempat mengajarnya Kak Fajar, itu ada di SDN Kebun Jeruk 17 ya. Kamu bisa lihat itu rak pialanya sampai nggak muat ya. Rak piala sampai jebol, sampai rusak gitu kan. Karena saking banyaknya dedikasi yang diberikan. Kita udah ngomongin piala deh. Kayaknya gimana? Dedikasi. Intinya lakukan yang terbaik saja. Yang terbaik. Nah, saya dilirik Kak sama bendahara, sama kepala sekolah. Lirik ya? Kak, bagaimana Kak? Mau nggak untuk ngajar di sini? Dulu saya ngajar olahraga pertama kali Kak. PJOK. Karena kita orang pramuka, wartawan jawab sih apa? Siap dulu. Siap aja. Kalau salah tinggal jawab siap salah. Iya. Siap dulu. Pramuka itu siap dulu ya kan. Karena kita dididik untuk siap ya. Untuk siap itu artinya untuk selalu siap menghadapi suatu resiko ya, lalu menggambarkan suatu kedisiplinan kita. Jadi tidak ada istilah yang tidak bisa. Yang penting kita mau usaha dulu aja. Masalah nanti ketika ada kesalahan atau hasilnya gimana, kita bisa pelajari itu untuk lebih baik lagi ke depannya. Maka intinya siap aja. Pas saya ditanya gitu, gimana Kak Fajar mau ngajar orang di sini? Saya jawab siap Bu. Tanpa pikir panjang. Siap, saya bilang gitu. Akhirnya udah, saya dites, alhamdulillah saya lolos sesuai dengan kriteria dari masing-masing bendahara dan ibu kepala sekolah. Saya ngajar. Itu pertama kali. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya ya saya sama Kak Fajar ya sama profesinya, kita sebagai guru, dan mungkin historinya juga kayaknya sih hampir sama ya dengan teman-teman juga yang sekarang jadi guru. Ada beberapa ya yang aktif di pramuka, lalu sekarang diangkat lah istilahnya jadi guru di sekolah negeri, di swasta ya, dari SD sampai level ya SMK ya. Jadi memang sebenarnya itu sekali lagi pramuka itu alat ya, alat atau media untuk mencapai suatu keberhasilan
mencapai apa ya istilahnya tuh yang kita ambil itu ilmunya ya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf nih, bukan yang nyindir, yang menjadikan pramuka mata pencaharian, ya memang sih ya sah-sah juga sih kalau dikatakan itu ya, karena memang juga lagi ya. menjanjikan juga ya. Tetapi kan intinya adalah sebenarnya bukan itu yang utama gitu. Justru itu yang akan mengantarkan kita untuk menuju lebih baik lagi. Karena apa? Dengan kita aktif di pramuka kan otomatis kita life skillnya kan banyak. Yes. Keterampilannya ini, dan bukan hanya ketika materi pramukanya saja yang kita ambil kan, tapi materi-materi lain yang di luar itu, yang seperti ini saya diskusi dengan Pajar, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dipercaya suruh bikin instalasi lab, lumayan. Iya, bisa sambil podcast lagi kan, sambil ngobrol sambil ini kan, sambil menghasilkan. Itu namanya ilmu, nggak berat di bawah dan bisa dapat di mana saja gitu loh. Bukan, ini kan bukan kegiatan pramuka kita. Iya, tapi kan menghasilkan ya. Iya, karena dari awalnya ya tadi yang medianya itu. Dan jujur saya juga ada cerita sih, saya hampir tiap saya dulu ngelamar kerja itu nggak pernah diterima. Saya nggak tahu apa kadang lolos tes tertulisnya tapi wawancaranya gagal. Ya, belum apa-apa kadang tes tertulisnya aja udah gagal. Hampir setiap saya diterima kerja itu dari rekan, dari adik-adik kelas saya, dari teman-teman pramuka saya, dan termasuk sekarang saya bisa jadi guru. Itu awal mulanya saya ngebina pramuka dari adik-adik saya. Makanya saya sangat sedih ya apabila mungkin ada satu keluarga atau ambalan yang rapuh atau bubar, karena itu rugi banget. Kalau kita punya komunitas ya, katakan kalau di pramuka kan ada ambalan ya, kalau di penegak itu ya, antara angkatan dari tahun 90-an sampai sekarang, kalau jalinan komunikasinya terputus, itu ruginya luar biasa. Karena itu sangat ini ya, sangat apa ya, sangat membantu sekali ya. Berharga lah, berharga banget, sangat banget berharganya. Kenapa ada channel kerja? Benar. Karena gini ya, yang namanya keluarga kan ketika ada yang sakit semua ngerasain sakit. Benar. Istilahnya tenggang rasanya itu tinggi. Dan dia pasti akan saling membantu ya. Bukan memanfaatkan ya, tetapi memang itu adalah konektivitas yang menguntungkan. Contoh, kita punya kakak kelas yang sudah jadi pejabat, sudah jadi pengusaha, sudah bekerja. Ketika kita posisinya tidak bekerja, ada lowongan, dapat informasi, dapat kesempatan, dipinjamkan modal usaha. Itu terjadi sebenarnya. Yang saya rasakan di ambalan saya di SMK 13 ya, Pangeran Antasari Cutmutia atau Prasasti, itu berjalan. Alhamdulillah, itu saya sangat bangga. Makanya kalau sampai terputus, rugi banget. Dan untuk pihak sekolah nih, ini sebenarnya catatan juga loh. Alumni itu bukan musuh. Benar. Alumni itu bukan lawan atau orang asing yang tidak pernah. Jangan ditakutin. Jangan risau dengan Purna lah istilahnya atau alumni, karena justru banyak dari alumni atau Purna yang dedikasinya itu tinggi loh. Mau membantu adik-adiknya tanpa pamrih. Oke, mungkin boleh lah ada 1-2 mungkin itu yang namanya manusia. Itu hanya oknum sih. Oknum. Hanya oknum. Tapi lihatlah skala besarnya mayoritas. Saya masih ingat ya, prasasti jilid 1 dan 2 yang dilaksanakan di 13. Mayoritas adalah alumni. Alumni yang memberikan bantuan yang cukup besar. Tunggu, dan ini prestasi jilid 1 dan 2 itu apaan itu nih? Nah, saya gue bingung, apa itu? Belum lahir ya Pak ya? Belum, nggak tahu tahun berapa itu? 2012 ya? 2011-2012. Oh, ini sudah penegak. Sudah penegak, berarti belum megang ini? Belum, iya benar. Belum ngajar-ngajar di SD ya? Baru pengen bantu-bantu sedikit doang sih. Oke, jadi prasasti itu adalah nah, awal mula di 13 itu namanya prasasti ya, pramuka. Itu sebenarnya singkatan dari perlombaan pramuka SMK 13. Kebetulan di situ saya salah satu tim suksesnya. Menjabat apa tuh? Kalau di situ sih kita sih sebenarnya gini ya, kalau dalam struktural kepanitiaan yang menjadi ketua panitia itu atau panitia intinya adalah kata-kata penegaknya dari kita. Bukan para purna ya. Bukan para alumni. Tetapi kita yang membantu pelaksanaan dan persiapan. Pentingnya purna. Termasuk yang masih moceng. Wow, jadi bukan dari sekolah bukan? Sekolah ngasih nggak kira-kira? Sekolah ngasih alhamdulillah. Ya, berapa Bu Ijat saya lupa. Tapi setidaknya ada dikasih. Ngasih setelah bubar acara ngasih di prestasi jilid 2 ya, kalau 1 saya lupa ya. Bukan rezeki enggak.
Tapi saya menghormati dengan diberikan izin oleh pihak sekolah itu adalah salah satu bentuk memberikan kesempatan atau bantuan dari sekolah dengan memberikan izin pelaksanaan di sekolah. Jadi kita banyak dibantu oleh pihak sponsor. Sponsor dari mana? Dari kakak-kakak kita. Ada yang di Kemenpora, Kasarul, di Pajak, Kateja, Kamukes lagi itu menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Nasional. Kita pernah mengajukan proposal ke Kuarmas, walaupun sebenarnya prosedurnya salah. Dia minta anggaran, dikasihnya sih alhamdulillah. Barang-barang camping kayak dapur umum, mobil kompak, alhamdulillah. Itu dapat atau dipinjemin nggak? Dapat. Kita ngasih proposal tadinya buat lomba. Karena prosedurnya salah, kurang tepat, tapi pihak Kuarnas luar biasa. Pihak Kuarnas tetap menghargai. Walaupun ini salah, tetap kita hargai. Karena setahu saya gini Kak, di pramuka itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, benar. Yang ada belum tepat. Belum tepat. Kalau anak lagi latihan buat lomba nih, kamu salah, besok nangis pulang udah nggak mau lagi. Belum tepat. Iya benar, belum tepat. Nah itulah jadi pentingnya alumni. Jadi prasasti itu ya gitu. Sampai jilid 1 dan jilid 2 tahun berturut-turut. Nah pas tahun ketiganya tidak dilaksanakan karena kesibukannya sudah mulai, kakak-kakaknya mulai ini, lalu pemerintah dari pihak sekolah ternyata sistemnya berbeda, udah ada perubahan. Karena kan kalau dulu kan tidak ada istilah pramuka wajib ya, jadi sekolah itu sebenarnya ya memberikan apa ya? Ya silakan kalau mau diadakan aja gitu, tanpa ada peraturan yang benar-benar ketat kayak sekarang. Kalau sekarang kan ya karena sudah ada prosedur yang sangat tertib ya, jadi ya nggak bisa kayak istilahnya kemarin kayak gitulah istilahnya begitu. Ya kayak gitulah. Tapi intinya benar saya bisa kerja itu ya awal mulai dari bantuan semua dari teman-teman. Dulu saya pernah kerja jadi marketing ya. Itu kerjanya di luar kota, jadi hampir tiap 2 minggu sekali pindah ke Surabaya, 2 minggu pindah ke Bali, baru libur ke Jakarta 3 hari, 4 harinya di kantor, besoknya berangkat lagi ke Makassar ya. Selama hampir 2 tahun saya kerja kayak gitu. Itu awalnya dari pramuka. Jadi saya punya teman Saka Bayangkara di Polsek Palmerah, namanya kalau nggak salah Tony ya, atau Kristen ya, kalau ngasih pengalaman setidaknya. Jadi dia punya pacar, sekarang udah jadi istrinya, kerja ngasih referensi. Saya ngelamar berdua, diterima alhamdulillah. Dua-duanya teman pramuka. Dari pramuka. Lalu selesai sempat nganggur, ditawari oleh adik kelas buat jadi operator di salah satu sekolah SMK swasta. Dari adik kelas pramuka. Nah terakhir nih saya lucu nih, saya kan ngajar di SMK sekarang ya, guru olahraga nih. Ini ceritanya saya ngajar pramuka di SD negeri di Muruya 10 kalau nggak salah ya. Jadi ada suatu momen Kak Fajar, kita lagi persami nih, ya perjusa. Ceritanya nih ketua regunya Putri lagi ada tanda jejak, lagi ada kegiatan tanda jejak lah ya, tanda jejak. Oh, dulu masih boleh itu ya? Dulu masih Tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah, 2014 2015 saya agak lupa ya. Iya sekitar itulah, karena saya kan diterima di SMK itu 2016 kalau nggak salah. Jadi ceritanya itu ya 2015 berarti. Lagi persami. Nah, ada regu dari Putra itu tanda jejaknya itu dirubah karena kita menggunakan karton kalau saya tempel pakai double. Biasa anak-anak biasa anak-anak. Iya, karena kan nggak mungkin cat tembok orang kita cat tanda apa. Jalan kita cat gitu diomelin yang ada. Ntar disangka ini. Iya. Murah. Editor, gimana editornya? Kita sendiri. Jadi gitu kan. Jadi dirubah tuh panahnya, mungkin yang tadinya ke barat jadi ke utara ya kan, atau timur jadi selatan. Ini ketua Regu Putri merasa dicurangi. Indronya nggak seneng. Nggak terima. Wah saya dicurangi, dijolimi gitu kan. Akhirnya apa? Udah kita bales. Yang lain juga sama, kita tipu ya kan. Nah dirubah juga tuh sama ketua regu yang Putri kan. Ini yang nggak boleh nih, jelek nih. Iya, jadi udah tahu salah, ditiru salah. Orang kita kadang gitu kan. Benar. Iya, kan nerobos lampu merah, dia juga nerobos lah gitu. Kok saya ditilang? Udah tahu nerobos, dia kan orang lain salah gitu. Ini ditilang juga Pak, ya udah kabur duluan. Benar. Jadi kayak gitu ya. Tapi ini ada sisi ini ya. Ternyata yang dilakukan oleh Pindro tuh Putri, ya ketua ya pimpinan regunya,
itu nggak diamini oleh teman-temannya, oleh anggotanya. Jangan kamu lakukan itu, jangan. Oh, berarti masih dicegah sama anggotanya. Masih dicegah oleh anggotanya, tetapi ketuanya ini meteh istilahnya kan. Tetap kekeh karena mungkin kesel kan. Merasa dirugikan. Ya, udah kita acak-acak aja. Yang saya bilang tadi kayak orang lagi nerobos lalu lintas, yang lain lolos kita kena. Apes, ada kakak panitianya lewat, kan pasti ada yang konvoy kan, yang istilahnya Ngecek ngecek lah. Ngecek. Ketahuan, dihukum lah itu satu regu. Jadi ceritanya begini, pas selesai sholat maghrib, biasa kan ada acara ceramah, lalu saya dibisikin. Nah ini Zulkifli Yahya nih, partner saya juga cerita. Kak, itu di kelas ada Indru nangis, kayaknya sih nangis kalau nggak salah. Kenapa? Dimusuhi sama temen-temennya. Kok bisa? Kok namanya Indru dimusuhi temen-temennya? Gara-garanya itu yang tadi diceritain seperti itu kan. Jadi pas dia kesel, ada kelompok Rebo Putra katanya tanda panahnya dia acak-acak. Akhirnya dibalas sama dia, kerja sama panitia. Akhirnya temen-temennya kesel karena udah dilarang. Akhirnya dihukum semua kan. Akhirnya saya datang tuh, saya samperin sebagai kakak yang baik dan bijak, ya kan. Saya tanya, kamu kenapa dicerita gini-gini? Sudah, ya kita intinya sih bukan menjas atau menghakimi. Ketika ada anak didik kita yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat, ya setidaknya kita harus kasih arahan dengan bahasa yang mereka pahami ya. Sekali lagi dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Kalau anak penegak sama SD, penggalang atau kan beda bahasanya gitu kan. Dan cara penanganannya beda. Saya bilang, oh begitu, ya udah. Sekarang itu kan kamu tahu nggak itu perbuatan baik tidak? Tidak. Ya sudah, kalau perbuatan tidak baik, memang mau kamu tiru. Mau kalau kamu masuk orang masuk neraka, kamu masuk neraka sih nggak mau. Sekarang pesantren, mungkin negara ngomongin neraka surga kali ya. Di pesantren sekarang. Alhamdulillah, emang anaknya putrinya luar biasa, pintar juga semua. Lalu, yaudah kamu, karena kamu ketua, kamu kan contoh nih, kamu minta maaf sama teman-temannya. Api unggun, ketawa bareng-bareng lagi. Luar biasa ya. Tapi ternyata begini, kisah menariknya apa? Jadi lagi di momen yang berbeda, anaknya ngomong ke saya, Kak, nanti orang tua saya mau nelfon. Saya pikir mungkin kejadian dari itu ya. Takutan ya. Antara dua hal, takut tuh anak nggak nerima atau mau dikasih hadiah. Tapi nggak berpikir ke sana sih, intinya hanya ada penasaran apa ya. Lalu yang nelfon bukan orang tuanya, tapi partner rekan kerjanya, yaitu wakil kepala sekolah juga bidang kesiswaan. Orang tuanya dia ternyata wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Menawarkan saya untuk menjadi pembina pramuka di sekolahnya. Di mana tuh? Di SMK, adalah pokoknya SMK. Tuh, ingat ya. Di SMK. SMK. Ya, jadi ini sejarah aja. Tapi dari situ kita belajar ya. Jadi apa yang kita tanam, ya itulah hasil buahnya. Benar. Kalau kita tanamnya manis, ya cara mupuknya benar, hasilnya manis. Pasti. Dan sampai sekarang saya justru diangkat jadi guru sampai detik ini dan alhamdulillah. Kalau bicara prestasi ya main aja sana. Setidaknya di ruang yayasan kalau kamu nih ya ada mau sekolah di SMK ya, lalu ada ruang kepala sekolah itu ya atau yayasan, ada foto-foto siapa ya itu udah tahu lah foto siapa ya. Itu bentuk dedikasi.